PPG dalam jabatan angkatan kedua menyajikan video pembelajaran untuk uji kinerja sebelum kegiatan pengantar. Saya nge-share materi dan bahan ajar pada siswa agar mereka mempelajari materinya lebih mendalam. Jadi materinya seperti ini saya share. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Halo Alkana. Jadi di sini ada dua bahan ajar dan media PowerPoint yang mereka bisa download dan pelajari secara mandiri. Setelah diberikan seperti ini, mereka akan saya ajak untuk kegiatan Zoom meeting melalui Zoom meeting pengantar materi Halo Alkana. Jadi pada kegiatan pengantar, setelah itu baru saya ajak mereka untuk melakukan diskusi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, gimana kabarnya? Baik. Oke, kali ini pembelajaran kita adalah melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang Halo Alkana. Sudah dibaca streaming yang sudah saya share di Google Classroom-nya? Gimana, sudah dibaca? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, berarti kalau diam seperti ini sepertinya belum dibaca ya. Oke, karena belum dibaca, saya sampaikan pengantar. Ya, oke. Kalau begitu saya lanjutkan. Terima kasih kalian sudah ikut dalam Zoom meeting kali ini, yaitu melanjutkan materi tentang Halo Alkana yang juga merupakan senyawa turunan alkana. Ya, kalau dilihat dari asal katanya, saya kasih clue sekilas. Halo itu adalah kata untuk unsur golongan halogen. Ya. Sebelum lebih lanjut pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta bantuannya untuk Cok Kego dipimpin doanya. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Kego. Saya lanjutkan. Kali ini saya akan menyampaikan kegiatan pengantar tentang Halo Alkana. Mohon disimak dengan baik. Saya share screen dulu. Apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sebelum saya share lebih lanjut ini, saya jelaskan lebih lanjut, saya mengingatkan nanti untuk proses absensi itu biasa berjalan ketika kalian melakukan diskusi di Google Classroom ya. Saya ingatkan saja. Secara kehadiran di Zoom meeting kalian sudah lengkap. Ini merupakan nilai sikap yang baik sekali karena kalian disiplin untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Halo Alkana. Saya full screen dulu. Apakah ngeblank hitam atau terlihat jelas? Terlihat, Pak. Oke, kita lanjutkan seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Aman ya? Oke, terima kasih. Tentang Halo Alkana, ingat halo itu adalah unsur dari golongan apa tadi? Halogen. Halogen. Oke. Alkana sendiri kalian sudah mempelajari waktu di kelas 11 ya. Jadi Halo Alkana itu adalah alkana yang satu atomnya atau lebih tersubstitusi dari unsur golongan halogen ya. Saya mulai dari cerita ini. Apa yang nampak nih? Jangan fokus ke timunnya ya. Apa yang nampak? Serangga. Ya, betul banget. Ini adalah hama yang sering mengganggu tanaman petani. Ya, ini sangat kadangkala kalau jumlahnya yang banyak itu bisa menggagalkan panen dari petani itu sendiri. Nah, selama ini
Untuk mengendalikan hama ada berbagai cara. Salah satunya adalah, ada yang tahu nggak apa yang sering Pestisida. digunakan? Iya, pestisida. Pestisida. Nanti pestisida tuh ada berbagai macam jenis juga ya. Ada fungisida, ada herbisida, tapi kita fokus untuk insektisida ya, yang fokus pada serangga. Walaupun pada dasarnya semua dari golongan pestisida itu kandungannya ada yang mengandung dari golongan senyawa haloalkana ini ya. Nah, seperti itulah. Nah, ini adalah contoh-contoh pestisida dengan berbagai merek yang mungkin beberapa kalian ketahui dan mungkin juga banyak yang tidak kalian ketahui. Nah, pestisida inilah yang mengandung senyawa golongan apa? Halogen. Iya, senyawa golongan haloalkana ya, yang mengandung halogen. Ya. Selain daripada pestisida, nah, saya juga mau nunjukin ini. Apa ini? Wah, Pipa. Ada yang jadi tukang pipa nggak di sini? habis. Depon. Tank, tank. Tukang ledeng ya, ya. Saya tidak menanyakan siapa yang menggeluti tukang ledeng nanti ya, tapi saya ingin bertanya, ada yang pernah tahu nggak apa sih yang ada di dalam, yang terkandung di dalam pipa? Timbal. Ya, ada yang mengandung timbal, bener banget. Ya, itu yang sering dibaca, pasti bagus banget itu pengetahuan umumnya. Kandungan utamanya, ada yang tahu nggak? Plastik. Plastik. Ada yang lain nggak? Klorida. Iya, ada klorida. Ada klorida, bener. Nama istilahnya ada yang tahu nggak? Mungkin tidak menyebut merek, itu sering banget iklannya yang mengalir sampai jauh itu. Iya, PPC ya. Polyvinyl klorida, PVC. Berarti ini adalah tergolong senyawa haloalkana. Tapi karena dia bersifat polimer, ya monomernya baru haloalkana ya. Yang berikutnya saya juga menunjuk ini nih, ya, yang hobi masak. Kalau masak telur atau ikan laut, kalau pakai panci biasa, kalau pancinya nggak bagus pasti lengket. Tapi kalau pakai panci yang mengandung bahan ini, dia jadi nggak lengket. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu? Halo? Yang cewek-cewek? Flor. Iya, flor. Nama kerennya apa ya? Politetrafluoroetilena. ternyata ke sawah baca. Yang lain gimana nih? Tahu nggak nama kerennya, nama dagangnya? Plastik Devon, jawabnya plastik aja nih. Yang lain gimana? Tahu nggak? Saya yakin kalian tahu tapi ragu untuk menjawab. Satria tahu nggak, Satria? Tahu nggak? Nggak tahu? Bintang tahu nggak, Bintang? Nggak tahu juga. Adis tahu, Dis? Nggak tahu. Ini adalah teflon ya. Saya yakin kalian tahu teflon. Teflon itu yang disebut sama Kesawo tadi, poli apa Kesawo? Ya, tetrafluoroetilena ya. Jadi dia sama juga mengandung senyawa halogen fluor ya. Nah, dari beberapa kasus yang saya berikan tadi, cerita yang di atas, harapan saya adalah kalian mampu menganalisis struktur haloalkana, kemudian kalian mampu menganalisis tata nama haloalkana. Nah, struktur haloalkana itu saya contohkan. Jadi ada 4 unsur halogen yang akan banyak disinggung dalam struktur haloalkana itu adalah F. Apa itu F? Florida. Ya, fluorida. Kalau Cl?
Motor. Kalau BR? Roda. I apa ya I? Iodin. Ya, itu adalah 4. Ya, iodium, betul banget. Itu adalah 4 atom halogen yang akan sering disinggung dalam senyawa turunan alkana, terutama haloalkana ini ya. Nah, itulah kegiatan pengantar, inti kegiatan pengantar kali ini. Seperti biasa, saya stop share dulu. Oke. Seperti biasa, saya ingin mengetahui setelah melihat gambar-gambar yang saya share tadi, pertanyaan apa yang muncul dari diri kalian terkait dengan senyawa haloalkana ini? Ada yang mau jadi volunteer dulu, silakan. Ada? Ada, silakan. Belum ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Oh ya, Agus. Tadi dikatakan di dalam pestisida kan mengandung senyawa haloalkana. Nah, jika misalnya di dalam pestisida tersebut tidak ada kandungan haloalkananya, apakah masih efektif pestisida yang mengandung haloalkana atau tidak? Wow, pertanyaannya menarik nih. Kayaknya karena sering meneliti ya Gus nih, ya, luar biasa ya. Keep dulu pertanyaannya, nanti kita diskusikan di forum diskusi. Lagi satu. Karena cowok sudah, sekarang saya minta cewek deh. Ayo. Yang cewek. Siapa yang mau jadi volunteer? Yang cewek ada? Ayo. Kalau enggak ditunjuk. Ayo. Yang ada di dalam pikiran kalian. Pertanyaannya bebas kok. Ayo. Ada? Ya, Pak. Siapa? Ya, Pak. Mau Oh, nanya. Dina. Oh ya, silahkan Dina. Kenapa pas kita menggunakan teflon itu tuh pas kita masak tuh nggak lengket gitu loh makanan kita, Pak? Apa ya? Dalam teflon itu. Wow, bagus banget pertanyaannya ya. Ini udah langsung menukik sebenarnya ke struktur sih. Oke, saya seperti biasa saya keep dulu pertanyaannya. Nanti tolong pertanyaan yang sudah muncul tadi itu nanti ditulis di LKPD juga. Ya, LKPD-nya juga sudah share di assignment. Ya. Oke, dari problem statement sudah masuk semuanya, cukup 2 pertanyaan. Nanti yang lain pertanyaannya silahkan ditanyakan kembali di forum diskusi. Sampai di sini dulu untuk teknis diskusi, karena kita sudah biasa teknis diskusinya seperti biasa kita ada di Google Classroom. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya ingatkan sekali lagi untuk absensi. Itu absensi proses, ketika kalian diskusi baru dianggap hadir. Kalau tidak ada diskusi berarti tidak hadir. Walaupun di sini kalian ada. Ya, absensi proses. Ya. Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup untuk kegiatan pengantar ini. Nah, kegiatan diskusinya saya kasih waktu 30 menit. Lagi 30 menit kita akan Zoom meeting kembali untuk kegiatan refleksi. Ada yang ditanyakan terkait hal itu? Tidak? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menggali rasa ingin tahu kalian, sehingga nanti diskusinya berjalan sangat alot ya, sangat aktif. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk untuk pertemuan pengantar ini. Mudah-mudahan kalian nanti setelah pembelajaran ini mendapatkan ilmu baru terkait dengan haloalkana. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan refleksi berikutnya. Oke, dadah. Semuanya semangat. Ingat protokol kesehatan kalau ada yang mau keluar ya. Jadi diskusinya
secara klasikal di seperti ini. Jadi komentar yang masuk adalah sebanyak 103 termasuk komentar saya di sini. Jadi ada yang bertanya tentang teflon. Nah, di video stimulasi saya dapat menyampaikan bahwa salah satu senyawa yang mengandung golongan haloalkana itu adalah teflon. Jadi ada yang bertanya langsung, ini bagus banget. Kemudian ada yang nanya manfaat, kemudian ada yang nanya CFC juga. Ya, ini CFC, kemudian ada yang menjawab langsung, kemudian banyak sekali pertanyaannya. Tapi secara umum yang paling banyak ditanya itu adalah teflon dan CFC. Jadi kenapa teflon bisa bersifat anti lengket. Nah, ini kemudian sesuai dengan target yang ingin saya capai. Jadi saya bertanya tentang struktur dan tata nama seperti ini. Nah, ini saya nanya nama IUPAC-nya tepat atau tidak, 4 kloro 1 iodopentana. Jadi ada yang menjawab langsung, itu bagus banget. Jadi ada yang meresponnya. Ini merespon pertanyaan yang di atas, menjawab pertanyaan siapa, ada yang merespon, bagus sekali. Semuanya terlibat aktif dan semuanya menjawab dan bertanya. Ini ada yang menjawab. Ada yang menjawab diet. Ini pertanyaan Pak Disu, menurut nama IUPAC sudah benar. Jadi memang benar 4 kloro 1 iodopentana itu sudah sesuai secara IUPAC. Ini nanti kita buktikan kembali pada kegiatan refleksi, kegiatan Zoom meeting berikutnya setelah 30 menit waktu diskusi yang telah disediakan di sini. Jadi di sini juga ada yang menjawab lagi satu. Kemudian saya juga menyinggung tentang CFC. Jadi bagus banget, saya nanti akan coba menyampaikan tentang CFC pada mereka melalui video YouTube. Ini bagus banget bagaimana CFC bisa melubangi ozon. Saya juga mengingatkan mereka untuk mengumpulkan LKPD. Jadi seperti ini, diskusinya banyak sekali, semuanya terlibat. Jadi seperti itu kegiatan diskusi yang dilakukan melalui kegiatan asinkron melalui Google Classroom ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya, selamat bergabung kembali. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Oke, terima kasih. Banyak sekali diskusinya menarik memang. Banyak sekali dari CFC tadi ada nanyain teflon. Luar biasa. Tapi saya lebih suka bahas CFC ntar ya. Itu materi umum tapi penting kita untuk bahas. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya makin paham nanti dengan CFC. Oke, untuk kegiatan kali ini yaitu verifikasi, kemudian menyimpulkan, lalu refleksi dan penguatan. Oh, ini reconnecting, akhirnya join ya. Oke, sambil menunggu. Nah, diskusi, terima kasih. Diskusinya sangat panjang dan menarik, banyak sekali pertanyaan dan banyak juga yang memberikan jawaban dari berbagai sudut pandang ya, itu bagus banget, terima kasih. Nanti kita bahas beberapa pertanyaan yang saya catat dari diskusi yang kalian lakukan. Untuk yang pertama mungkin saya akan share screen untuk struktur dan tata nama, hanya mengingatkan nanti saya berikan latihan untuk kalian tentang tata nama ya. Mohon ditunggu sebentar, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, terima kasih Kesawa. Depon, sudah terlihat Dep? Sudah Pak. Oke. Wid, sudah Wid? Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya full screen lagi. Ini biar slideshow dulu ya. Masih loading.
Masih terlihat ya? Oke. Nah, untuk struktur haloalkana, nah kalau kalian lihat di layar ini adalah beberapa struktur haloalkana di mana ada yang berbeda. Apa yang berbeda ya? Warna balon. Iya, warna balon. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Yang kuning itu apa? Yang hijau itu apa? Yang merah itu apa? Yang ungu itu apa? Ada nggak? Kloro, bromo, iodo. Iya, bagus banget ya. Yang kuning itu adalah fluor ya. Aduh, kepleset juga saya ngomongnya. Ya, yang kuning itu adalah fluor karena memang dia gas yang berwarna kuning, fluor ya. Kalau hijau itu adalah klor. Jadi kalau di kehidupan sekitar dalam berbentuk senyawa gas klor, dia warnanya hijau. Terus brom itu merah coklat biasanya dia, cairan. Kemudian kalau iod itu padat, warnanya ungu pekat. Nah, seperti inilah dia. Strukturnya kalau pakai molimut sama seperti ini, warnanya juga sama. Nanti kalau kita luring bisa belajar pakai molimut. Jadi ini praktek kita buat struktur seperti ini ya. Seperti inilah strukturnya. Ada yang mau ditanyain nggak tentang struktur ini? Pak. Ya, gimana Kesal? Klorofil warna hijau karena ada kandungan kloronya, Pak. Oke, ini menarik. Gandengin klorofil. Ya, klorofil itu atom pusatnya sebenarnya Mg ya. Apakah ada klor di sana? Ini sebenarnya kita harus lihat strukturnya. Nah, kalau masalah warna hijau itu sebenarnya kembali putus-putus ya. Sudah nyambung? Oh, udah. Oke, mungkin koneksi saya maklum ya pakai HP. Jadi kenapa warna hijau? Ini pengetahuan umum buat kalian. Kenapa laut warnanya biru? Karena warna biru yang dipantulkan ke mata kita. Kenapa daun bisa berwarna hijau? Warna yang lain dari sinar matahari terserap, tapi warna hijau dipantulkan ke mata kita. Itu yang menyebabkan daun berwarna hijau, bukan karena mengandung klor ya, beda. Jadi diperhatikan. Ini hanya simbolik untuk memudahkan memahami bahwa hijau itu adalah lambang unsur dari klor, gitu aja. Bisa dipahami sahabat? Nah, untuk struktur sebenarnya tidak ada masalah, sangat menarik sekali kalau kalian belajar ini pakai molimut. Ya, kalau kalian download media PowerPoint saya itu ada dijelasin, ini bisa muter-muter sebenarnya. Berikut ini adalah contoh struktur dari haloalkana dengan nah, saya puter. Yang warna kuning itu adalah fluor, yang hijau itu klor. Nanti biar nggak lama tonton sendiri ya. Saya lanjut dulu ke biar nggak lama nih. Saya lanjut ke tata nama. Nah, ini sudah terlihat. Terlihat? Sudah. Okay. Prinsip tata nama sama seperti yang sebelum-sebelumnya, cari rantai terpanjang, kemudian yang terpanjang di sini tentu saja harus melewati gugus fungsinya. Ada atom halogennya ya. Seperti di sini, ini contoh diperhatikan. Ini berapa atom C-nya? 3. Berarti namanya pasti apa namanya? Kalau 3? Propana. Iya, propana. Pada atom C nomor berapa? Nomor 2? Nomor 2 ya? Iya, betul. Nomor 2 ada atom klor. Berarti nanti namanya simple banget. Haloalkana. Berarti kalau klor namanya kloro. 2 kloropropana. Simple ya. Sederhana banget. Kira-kira kalau yang simple seperti ini bisa dipahami nggak tata namanya? Gimana Deva? Nih angkat tangan. Ada yang mau dijawab Deva? Bisa dipahami Dev? Enggak pak, kepencet. Oh iya, oke. Nah jadi kalau 3 atom C-nya ingat ya, kalau 1 metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana. Selanjutnya pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Diingat ya, itu umum banget. Jadi kalau ada atom Cl-nya nanti 2, ditambahin dia awalannya di.
Dikloro gitu jadinya. Tapi karena di sini ada satu jadi namanya kloro aja. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau ada dua jenis atom halogen, ingat diurut sesuai dengan abjad. Ya, ayo kita coba latihan. Saya mau buka ini dulu. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Tapi belum ada struktur ya. Saya gambarin satu struktur. Coba kalian berikan nama. Oke, ada yang mau memberikan nama? Silahkan, volunteer. Ada? Bisa? 2 bromo. Saya Pak. Siapa itu? 2 bromo pentana. 2 bromo pentana. Yang lain bagaimana? Bagus banget. Siapa nih yang enggak terlihat? Oh, Wid ya, Wid ya. 7. 2 Setuju. bromo pentana. Oke, mari kita buktikan. Jreng. 2 bromo pentana. Benar banget. Ya. Saya coba lagi satu. Oke, silahkan dipikirkan. Oke, makin rumit. Coba. Ayo. Rantai terpanjangnya ada berapa? 4. Hah? 4? Rantai terpanjangnya 4. 5. 5 ya, lebih jeli ya, mungkin karena terganggu sinyalnya, tidak terlihat jelas jadinya biasa. Ayo, lantai terpanjangnya benar 5, atom C-nya 5. Ada satu alkil ya, yaitu 2 bromo, 2 4 bromo. metil, 1 iodo pentana. Oke, ada yang mau mengklarifikasi lagi? Silahkan. 2 bromo, betul. 1 iodo, betul. Di 1, 2, 3, 4, 4 metil, betul. Ya, jadi namanya adalah 2 bromo, 1 iodo, Iodo, 4 metil pentana. pentana. Oke, bagus banget. Mari kita buktikan. Seret. 2 bromo, 1 iodo, 4 metil pentana. Bagus banget. Ya, kalian luar biasa. Yang lain silahkan dipahami. Nanti mudah-mudahan kalian bisa mempelajari lebih baik. Di LKPD juga ada 4 soal yang seperti ini. Silahkan dijawab langsung. Nanti jangan telat ngumpul. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak tentang tata nama? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Devon ada, Devon? Tidak, Pak. Nggak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Secara tata nama saya cukupkan secara umum. Nanti saya akan lihat di LKPD apa kalian paham atau tidak. Mudah-mudahan apa yang saya share tadi kalian bisa pahami ya. Yang berikutnya adalah saya mau share karena tadi banyak sekali bahas tentang CFC. Saya mau nunjukin poin kenapa CFC bisa melubangi ozon. Atau ada yang mau jawab nggak kenapa CFC bisa melubangi ozon secara langsung? Ada? Itu diskusinya banyak sekali tadi saya baca. Ada yang mau jawab? Kalau enggak, saya tunjukin sebuah video. When CFCs are exposed to ultraviolet rays in the atmosphere,
they break down into substances that include chlorine. The chlorine reacts with the oxygen atoms in ozone and rips apart the ozone molecule. Areas of Bisa disimak ya, itu poin pokoknya. Bagaimana mekanisme dari dari CFC bisa mengubah ozon menjadi oksigen, gas oksigen. Jadi gas ozon itu berfungsi untuk apa ya? Ada yang tahu? Ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Iya, benar banget ya. Jadi melindungi bumi dari radiasi UV. Jadi bayangkan kalau tidak ada ozon, maka kulit kalian itu akan mudah sekali terbakar. Jadi peningkatan kanker kulit itu juga akan meningkat. Karena salah satu akibat dari UV itu adalah kanker kulit. Itu salah satu poin yang saya coba share tentang CFC. Mudah-mudahan itu menambah wawasan kalian. Oke, sampai di sana saya jelasin tentang CFC. Ada yang mau ditanyain enggak? Ada? Tidak ada. Yang lain? Yang lain mau respon, silahkan direspon. Ada atau tidak? Tidak. Oke, tidak. Oke. Udah ada, Pak. Nggak, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke refleksi dan penguatan. Jadi setelah pembelajaran ini, saya mau tahu nanti yang jadi volunteer silahkan menjawab apa sih yang kalian dapatkan setelah pembelajaran Halo Alkana ini. Ayo, silahkan. Silahkan. Saya, Pak. Wid, oke, silahkan Wid. Kesimpulannya, Halo Alkana itu pemanfaatannya tuh ada dalam pestisida, khususnya insektisida. Terus juga dia merupakan bahan teflon yang mengakibatkan teflon itu nggak lengket, dan juga bahan pembuatan pipa. Tapi Halo Alkana itu dalam penggunaannya untuk pestisida itu dapat membahayakan lingkungan. Terus juga dia tuh memiliki beberapa sifat kimia, yaitu bisa bereaksi dengan bermacam-macam senyawa kayak air, hidroksida ataupun amonia. Terus kalau untuk penamaannya itu kayak seperti biasa, tapi ditambahin juga sama nama halogennya. Terus juga untuk rumus umumnya itu H2N plus 1X. Iya. Atau X1 adalah atom halogen. Oke, terima kasih ya. Lengkap banget kesimpulannya. Ada yang mau nambahin? Iya, Kesawa udah nambahin. Mantap banget, lengkap banget. Ya, Pak, udah lengkap, udah sesuai LKPD. Iya, oke, terima kasih banget. Berarti semuanya ngikutin LKPD ya, terima kasih. Oke, terima kasih Wid sudah menyampaikan kesimpulan. Luar biasa pembelajaran kita kali ini. Terima kasih juga yang lainnya sudah aktif berdiskusi, sudah lengkap semuanya ikut bertanya dan menjawab, merespon. Mudah-mudahan apa yang kalian respon itu benar masuk ke otak ya. Jangan dibaca sebentar habis itu keluar, jangan sampai seperti itu ya. Apalagi materi tentang Halo Alkana itu ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya plastik, pipa, teflon, itu adalah bahan-bahan yang kita gunakan sehari-hari. Oke, terkait dengan pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi ya, tentang materi, atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kasih jempol. Oke, terima kasih. Sebagian besar sudah nunjukin jempol. Sabina jempolnya nggak kelihatan ya. Oke, terima kasih. Sabina jempolnya tak. Ya, oke, terima kasih. Kalau tidak ada, yang terakhir saya mau seperti biasa, ada 10 soal yang sudah menunggu kalian. Mudah-mudahan tidak capek. Mohon 10 soal ini sebagai post test dijawab sekarang. Saya akan share di chat. Sudah muncul? Silahkan diklik link tersebut, silahkan dijawab. Saya
saya akan pantau dari sini siapa yang sudah menjawab. Ini soalnya simpel-simpel, ada 10 soal, sederhana sekali. Ya, silahkan dijawab. Itu ada beberapa soal yang saya ubah sedikit saja dari LKPD. Ya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silahkan diklik dulu biar terbuka. Oke, kalau tidak ada, oke, terima kasih semuanya sudah join di web meeting kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan, laksanakan 3M. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, dadah semuanya. Bye. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih semua. Oke, Sehat terus, sama-sama Pak. semuanya. Sukses, Ya. Bapak. Setelah kegiatan web meeting untuk refleksi dan penguatan, saya mengecek assignment pada Google Classroom. Mari kita lihat. Ini assignmentnya, analisis golongan senyawa dalam pestisida. Oke, semuanya sudah mengumpul. Ini baik sekali. Secara sikap mereka sudah disiplin. Ini baik. Nah, semuanya ini akan saya periksa satu persatu untuk diberikan nilai, kemudian dikembalikan apakah ada catatan untuk siswanya. Terima kasih. Setelah kegiatan refleksi, di bagian akhir saya menginfokan pada siswa akan ada kuis sebagai post test untuk kegiatan pembelajaran Halo Alkana. Jadi saya menyiapkan 10 soal seperti biasa untuk menguji kompetensi mereka tentang struktur dan tata nama Halo Alkana. Nah, dari 10 soal yang diberikan, semua menjawab sebanyak 36 respon. Terdapat 3 siswa yang hasilnya di bawah KKM. Jadi satu siswa nilainya 60, satu siswa nilainya 70, satu siswa nilainya 72. Yang lain sebanyak 33 di atas KKM. Jadi secara klasikal ketuntasannya sudah sangat baik.